Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur di pagi yang indah ini, kami boleh bangun menikmati hari baru anugerah-Mu. Sebelum kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini sesuai dengan yang Engkau kenan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 saya akan baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Nyanyian kemenangan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan kamu yang tinggal di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Amin firman Tuhan. Keselamatan telah tiba, itulah tema perenungan kita dari bacaan kita pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Wahyu memperlihatkan kedaulatan Allah atas dunia ini, atas sejarah dan atas masa depan dari berbagai perspektif. Ada gambaran penderitaan yang akan dihadapi oleh umat Tuhan. Namun, ada juga sukacita yang akan dialami oleh umatnya yang setia sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu baik bagi kita yang berdosa. Hanya karena kasih-Nya, Ia menyatakan diri dalam Yesus Kristus menjadi manusia sejati, kecuali satu, yaitu Dia tidak berdosa. Di ayat 11, darah Yesus Kristus adalah darah yang suci dan tidak bercacat. Darah suci itu darah anak domba dicurahkan untuk menebus kita. Kutuk dosa sudah berakhir. Dalam darahnya kita menjadi orang yang dibenarkan. Kita semua dilayakkan untuk masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Yesus Kristus telah menjadi jalan pendamaian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman dan ketaatan kita kepada Allah adalah dasar bagi kita bersukacita dalam penderitaan. Penderitaan karena iman adalah kemuliaan orang beriman. Kita memang masih dalam dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi kemenangan atas umat dan kuasa iblis. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan mengumandangkan nyanyian kemenangan di sepanjang hidup kita. Mari berperilaku sebagai warga kerajaan sorga, seperti kata firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, sekiranya dari firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada pagi ini, semakin menjadi kekuatan bagi kita bahwa keselamatan telah tiba. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Mari terus hidup di dalam Tuhan. Mari terus bersukacita di dalam Tuhan.
Mari terus menaikkan syukur kepadanya atas penyertaannya yang terus Ia nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Roh Kudus pasti menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Atas cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sekiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami, agar kami semakin kuat menjalani kehidupan ini, iman kami semakin kuat kepadamu. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat dimanapun berada saat ini, seluruh umat Tuhan dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing, dalam segala rencana dan pergumulan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami terus berkenan kepadamu. Berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Sekiranya Tuhan terus memberkati setiap usaha untuk memperoleh kesembuhan, sehingga dari sana kekasih-kekasih kami ini boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini berduka cita, kiranya Tuhan terus menghiburkan. Juga segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan terus memperlengkapi sukacita mereka dalam menjalani masa tua bersama dengan anak cucu. Berdoa untuk semua anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan terus memberkati. Juga segenap anak-anak muda yang dalam masa muda, biarlah Tuhan juga terus memberkati sehingga masa mudanya terus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk semua yang dikerjakan oleh anggota jemaat, apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan, kami berdoa sehingga Tuhan terus memberkati, sehingga berkat Tuhan terus mengalir dari sana. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah hari ini terus menjadi bagian dari kehidupan kami, nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok, terlebih khusus di tanah Toraja ini. Biarlah Tuhan terus memberkati sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni segala salah dan dosa kami, terus layakkan kami untuk datang kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan terus memberkati kita.